Halo, selamat datang dan selamat bergabung di channel Otaku Airdrop. Jadi, ini adalah video pertama dari channel Otaku Airdrop. Sebelumnya itu channel Otaku Airdrop lebih aktifnya itu di grup Telegram, dan ini adalah video pertama untuk channel YouTube-nya. Jadi kita lebih ke perkenalan diri dulu. Otaku Airdrop bertujuan ataupun tujuan dari channel YouTube-nya ini adalah memberikan informasi, tutorial, langkah-langkah bagaimana cara mendapatkan uang melalui internet, melalui cryptocurrency dengan bermodalkan smartphone dan kuota. Otaku Airdrop ini bisa dibilang ya kronologisnya itu dari kata otakunya itu adalah dari bahasa Jepang. Mungkin otaku itu lebih identik dengan wibu, waifu, anime, manga, dan semua yang berbau-bau dari negara Jepang sana. Jadi otaku itu secara bahasa adalah sebutan untuk orang-orang yang menekuni hobi. Cuma hobinya yang bisa dibilangnya terlalu over. Jadi untuk kalian yang ingin mencoba menekuni ataupun mencari pundi-pundi uang sampingan dari internet, kalian bisa mencobanya itu menggarap ataupun mencarinya melalui di cryptocurrency seperti itu. Nah, untuk cryptocurrency sendiri bisa dibilang sebuah mata uang digital yang berbasis digit yang tidak memiliki bentuk fisik. Nah, seperti itu untuk masalah secara bahasanya. Untuk kalian untuk yang masih pemula ataupun ingin mencoba mencari uang di dunia internet, kalian bisa mencari tahunya untuk detailnya apa itu cryptocurrency itu di bawah Google. Jadi singkatnya, cryptocurrency adalah sebuah teknologi membuat mata uang digital. Teknologi ini menggunakan kriptografi untuk keamanan yang membuatnya tidak dapat dipalsukan. Nilai harga dari cryptocurrency sebagian besar ditentukan oleh kekuatan buy and sell dari para pengguna teknologi ini. Jadi untuk masalah perkenalan dirinya mungkin hanya sesingkat itu, dan untuk masalah apa itu cryptocurrency itu secara intinya adalah seperti yang tadi gue bilang, mata uang digital. Dia tidak berbentuk fisik. Mungkin ada yang berbentuk fisik seperti Bitcoin dan Ethereum kalau nggak salah yang sudah berbentuk fisik, atau hanya Bitcoin aja, gue lupa. Untuk lebih banyaknya mata uang digitalnya itu ya hanya berbentuk angka. Tapi untuk masalah keamanannya itu jangan ditanyakan, karena ya untuk masalah keamanannya itu kalian yang memegang kendali. Kalian harus melakukan verifikasi data diri, kalian harus mengetahui password dan email kalian sendiri, dan kalian juga bisa mengaktifkan yang disebut verifikasi 2 langkah, ataupun bisa dibilang ya keamanan ekstra. Bisa melalui nomor telepon yang kalian akan daftarkan ataupun melalui aplikasi Google Authenticator. Jadi seperti itu. Nah, gue akan membahas sedikit bagaimana caranya mendapatkan cryptocurrency. Jadi cara mendapatkan cryptocurrency itu ada beberapa cara. Jadi gue akan membahasnya itu dari yang termudah, atau bisa dibilang secara 100% kalian bisa mendapatkannya itu secara gratis. Pertama yang gue akan bahas adalah sebutan voucher. Buat kalian yang sudah tahu mungkin udah sering menggarapnya ya. Jadi voucher itu adalah sebuah website ataupun dari pihak development website tersebut menyediakan ataupun memberikan cryptocurrency itu secara gratis, tapi tidak cuma-cuma. Dalam artian kalian harus mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di website tersebut. Contohnya misalnya seperti aplikasi ini. Gua akan memberikan satu contoh sedikit untuk masalah caranya itu. Nah, di sini ada tulisan hourly claim available dan bonus claim available. Jadi ketika voucher itu ya dalam jangka waktu tertentu kalian itu bisa mengklaimnya. Nah, untuk website aplikasi ini dia sistemnya itu bisa diklaim setiap 4 jam sekali. Ada juga di website. Ini aplikasi untuk website ada yang kalian bisa mengklaimnya itu 1 menit, 5 menit, 1 jam. Nah, untuk yang lebih dari itu sepertinya sekarang udah gak ada, maksimal itu paling lama 1 jam sekali untuk website. Ada juga yang kalian bisa mengklaimnya itu tanpa batas waktu, jadi tidak memiliki countdown, hitungan mundurnya untuk mengklaim berikutnya. Nah, yang keduanya itu kita akan bisa bilang mining, menambang. Mining itu
Ya tergantung websitenya juga, ada yang gratisan, ada yang juga kalian harus melakukan deposit atau mengeluarkan modal di awal. Tidak sama seperti Vouchet. Kalau Vouchet kalian bisa mengklaim gratis, yang penting kalian memiliki waktu luang yang lebih, yang bisa dibilang walaupun kalian memiliki aktivitas tapi kalian masih bisa menyempatkan waktu membuka browser, mengklaim bonus yang sudah menumpuk. Ada yang bisa ditumpuk, ada juga yang tidak bisa ditumpuk untuk masalah Vouchet ya. Nah kalau untuk mining ini ada yang sistemnya investment mining, jadi kalian harus membeli kecepatan menambang kalian itu menggunakan berapa banyak uang yang kalian akan depositkan. Jadi misalnya kalian ketika membuat akun baru itu kalian hanya mendapatkan kecepatan 1000 ataupun 100 GHz, gigabyte per second misalnya gitu. Speednya itu hanya 100 GHz. Ketika kalian melakukan deposit misalnya dalam mata uang rupiah misalnya 100.000, mata uang 100.000 itu mungkin kalau ketika kalian membeli mata uang cryptocurrency seperti Bitcoin, kalian bisa mendapatkan 100.000 satoshi. Misalnya kalian melakukan deposit sebanyak 100.000 rupiah dalam bentuk Bitcoin, dan ketika kalian sudah melakukan deposit ke website mining tersebut, kalian bisa mendapatkan tambahan speed mining, ataupun istilahnya speed miningnya itu sebanyak 500 GHz misalnya, berarti kalian memiliki 600 GHz. Dan ketika kalian ketika kalian tidak melakukan deposit, kalian hanya bisa mendapatkan misalnya dalam satu harinya itu kalian hanya bisa mendapatkan 10 satoshi, mata satuan kecil untuk Bitcoin ya. Satoshi itu satuan kecil untuk Bitcoin. Nah ketika kalian sudah melakukan deposit 100.000, kalian bisa dalam satu harinya itu mendapatkan 60 satoshi. Nah jadi kalau investment mining itu terakumulasi sebanyak apa kalian melakukan deposit, dan bisa dibilang ya referral itu penting. Sebanyak apa referral kalian juga melakukan deposit, misalnya downline ketika kalian menjadi seorang upline. Ketika ada orang yang mendaftar melalui link referral kalian dan melakukan deposit, kalian juga akan mendapatkan bonus. Bagaimana sistem dan ketentuan di website tersebut. Ada juga ya istilahnya secara gratis ataupun secara bisa dibilang seperti referral contest. Semakin banyak kalian mengundang orang dan orang tersebut aktif, misalnya bermain miningnya itu aktif, otomatis ya speed mining kalian pun akan terus bertambah, dan semakin cepat juga kalian melakukan withdraw. Dan yang ketiga itu ada disebut dengan investasi, double earning, atau kalian bisa mendapatkan keuntungan secara 2 kali lipat dari apa yang kalian deposit. Misalnya kalian melakukan deposit 100 Dogecoin, ketika dalam waktu 24 jam kalian akan mendapatkan profit sebesar 200%. Kalian akan mendapatkan 200 Dogecoin. Nah itu adalah sistem investasi, ataupun bisa dikenalnya itu adalah HYIP. Cuma kalau untuk HYIP itu bisa dibilang ya semuanya sih sebenarnya, nggak cuma HYIP aja. Di dunia cryptocurrency itu bisa dibilang ya high risk ya, tinggi resikonya. Jadi ya kalian harus berhati-hati, gunakan dana bebas dan bukan untuk tidak menggunakan dana yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ya, jadi seperti itu. Nah yang keempat itu kalau sekarang mungkin jarang ya, cuma gua akan tetap bahas market exchange. Kalian bisa mendapatkan uang cryptocurrency secara gratis di market exchange. Entah market exchange itu baru akan dipublish, istilahnya baru terbuat lah, baru dibuat, ataupun market exchange tersebut memang sudah lama. Jadi market exchange itu adalah sebuah website exchanger penukaran ya, terutama kalau untuk di Indonesia itu ada yang disebutnya Indodax, ataupun market exchange lain besarnya yang misalnya token-token baru ataupun mata uang baru yang akan listing di beberapa market exchange tersebut, istilahnya seperti itu. Nah untuk cara mendapatkan itu ya seperti ketika kalian melakukan registrasi, membuat akun baru, setelah itu kalian melakukan verifikasi data diri KYC, Know Your Customer. Nah ketika kalian sudah melakukan KYC, kalian mendapatkan saldo ataupun sebuah limit secara gratis, entah itu berbentuk token dari website tersebut ataupun
token yang memang sedang bekerja sama dengan website tersebut, dengan market exchange tersebut. Nah, untuk masalah bagaimana pencairan ataupun penarikannya itu ya sistematisnya ya kembali lagi dengan syarat ketentuan di website tersebut. Ada yang setelah mendapatkan setelah lolos dari verifikasi KYC, terapprove ataupun istilahnya terverifikasi bahwa KYC-nya itu sudah cukup istilahnya menjadi bukti di website tersebut dengan standar website tersebut, kalian mendapatkan saldo, kalian sudah bisa menjualnya. Ada juga yang masih di open trade-nya itu mungkin ya kita harus menunggu waktu 1, 2, 3 bulan lah misalnya gitu. Ketika mereka sudah open trade baru kita bisa menjualnya dan baru bisa kita melakukan penarikan dan mencairkannya menjadi rupiah. Dan untuk yang selanjutnya adalah airdrop. Airdrop itu ya secara bahasa apa ya, tetesan udara lah misalnya kayak gitu. Cuma airdrop itu sebenarnya lebih ketika ada sebuah token baru yang akan list ataupun ingin dipublikasikan oleh pihak pembuatnya, developmentnya itu, pihak development akan memberikan koin secara gratis dengan melakukan beberapa misi ataupun tugas yang diberikan dari pihak mereka. Misalnya seperti kalian membuat akun di website mereka ataupun hanya sekedar memfollow Telegram mereka di grup officialnya dan di grup channelnya, ataupun juga kalian harus menyelesaikan beberapa tugas seperti ya, entah subscribe dan segala macamnya. Dan untuk masalah airdrop kalian bisa mendapatkannya secara gratis, tapi ya tidak semuanya gratis. Ada juga airdrop yang ketika sudah ingin melakukan sistem penarikan ataupun distribusi sudah bisa di withdraw, kalian harus mengirimkan entah sedikit entah banyak biaya fee. Cuma ya gambling 50-50. Ada yang setelah kita bisa mendapatkan airdrop secara gratis tanpa istilahnya membayar fee apapun. Ada juga yang kita harus membayar sedikit fee untuk landing ya, untuk kita dapatkan. Ada juga yang kita tidak dapat sekali ketika kita tidak melakukan pembayaran fee ataupun yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi untuk sementara mungkin ya kita akan bahas sedikit itu untuk masalah perkenalan, memperkenalkan apa itu cryptocurrency dan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, untuk yang terakhir, kelupaan, kita bisa mendapatkan cryptocurrency itu dari membeli ataupun menjual. Ya, membeli itu ya bisa dibilang ketika kita sudah mendapatkan ya kayak airdrop, kita bisa jual langsung bagi orang-orang yang mengepulnya. Ataupun kita menunggu token itu list di sebuah market dan kita bisa menjualnya, ataupun kita memang membelinya langsung dalam artian seperti Bitcoin. Dan untuk masalah sistem bagaimana kita mendapat keuntungannya itu adalah kita bermain seperti trading. Cuma perbedaannya adalah kalian tidak akan loss aset ketika harga yang kalian inginkan itu belum tercapai. Misalnya sekarang itu Bitcoin misalnya 70 juta. Kalian punya Bitcoin dan kalian ingin menjualnya itu di angka 80 juta. Tapi ternyata harga Bitcoinnya itu terus turun dan belum naik sesuai dengan angka yang kalian inginkan. Ketika kalian melakukan pembatalan ataupun cancel order, kalian bisa mendapatkan uang kalian kembali. Begitupun ketika kalian ingin menjual. Ketika kalian ingin menjual Dogecoin, misalnya kalian ingin menjual 1000 Dogecoin dengan kursnya itu adalah misalnya rate-nya 1 Dogecoin itu misalnya 30 IDR, 30 rupiah. Tapi ternyata Dogecoin itu terus turun 20 sampai ke misalnya 20. Ketika kalian melakukan pembatalannya untuk penjualannya, ya saldo kalian pun akan kembali lagi seperti itu. Jadi di video yang cukup berdurasi ya 13 menit lah, 15 menit lah ya, perkenalan dan segala macamnya, menjelaskan. Nah, paling untuk sementara ya cukup itu dulu ya. Mungkin agak berisik karena ya memang rumah gue deket akses jalan ya, jadi banyak motor yang lewat dari tadi, mungkin suaranya kurang jelas. Jadi untuk masalah selanjutnya gue akan menjelaskan apa itu wallet dan bagaimana cara mendapatkannya, itu gue akan lebih mendetailkan lagi. Misalnya untuk sementara kita perkenalan seperti ini dulu. Jangan lupa support ya, terutama ya karena ini masih baru ya, jadi masih cari subscriber, masih mencari views, masih mencari like misalnya kayak gitu. Jadi mohon bantuannya untuk teman-teman ya, untuk mensupport
bagi kalian yang ingin bergabung di channel telegramnya pun ya nanti akan gue sediakan linknya untuk join di channel telegramnya, karena channel telegramnya itu lebih aktif ya dari kemarin-kemarin. Mungkin udah berapa ya, 3 bulan mungkin, dari bulan Januari awal tahun kemarin tuh sudah mulai ada misalnya untuk channel Otaku Airdropnya di Telegram. Jadi untuk perkenalannya, informasinya mungkin ya sedikit ya seperti itu saja dulu ya. Untuk selanjutnya jangan lupa diklik loncengnya ya, ketika nanti ada informasi-informasi terupdate jadi kalian gak ketinggalan. Paling cukup sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.